Selamat datang di Story Historia. Di sini kami membahas sejarah, politik, dan geopolitik dengan sudut pandang yang tajam dan mendalam. Jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan analisis terbaru kami. Bayangkan sebuah negara besar yang membentang dari Samudra Atlantik di Maroko hingga Pasifik di Indonesia. Populasinya hampir 2 miliar. Kekayaan alamnya mencakup emas, minyak, gas, dan hasil pertanian yang menopang peradaban. Jalur dagangnya menghubungkan 3 benua, dan kekuatan militernya tersebar di 5 zona waktu. Inilah gambaran jika seluruh negara muslim di dunia bersatu menjadi satu kesatuan politik, ekonomi, dan militer. Sebuah poros kekuatan baru dunia. Tapi di balik skenario indah ini terhampar pertanyaan besar. Mungkinkah itu terjadi? Secara populasi, dunia Islam memiliki kekuatan demografis luar biasa. Sekitar 1,9 miliar jiwa atau hampir seperempat populasi dunia berasal dari negara-negara mayoritas muslim. Sebagian besar diantaranya berusia muda, bonus demografi yang bisa menjadi mesin pertumbuhan, atau sebaliknya, bom waktu jika tidak dikelola. Jika SDM ini diintegrasikan dengan pendidikan berkualitas, pelatihan teknologi, dan inovasi industri, negara Islam bersatu bisa menjadi pusat manufaktur dan ekonomi kreatif dunia. Dari sisi sumber daya alam, wilayah muslim adalah surga di atas bumi. Lebih dari 70% cadangan minyak dan gas bumi terkonsentrasi di wilayah ini, mulai dari Teluk Persia hingga Afrika Utara. Tambang emas di Asia Tengah, sawit dan karet di Asia Tenggara, hingga hasil pertanian dari lembah Nil dan dataran Anatolia. Jika semua itu dikelola kolektif, negara Islam bisa menjadi penentu harga komoditas global. Tapi realitanya hari ini, kekayaan itu justru jadi sumber konflik, bukan kolaborasi. Dari aspek ekonomi, total PDB negara-negara muslim saat ini berkisar 6,3 triliun dolar. Jika bersatu dalam satu sistem keuangan dan perdagangan, mereka bisa menjadi kekuatan ekonomi terbesar ketiga dunia. Bayangkan satu mata uang Islam seperti dinar global, sistem perbankan syariah internasional, dan pasar bersama umat. Negara kaya seperti Qatar dan Arab Saudi bisa berinvestasi langsung ke pendidikan dan infrastruktur negara-negara miskin seperti Sudan atau Afghanistan. Tapi pertanyaannya, adakah kemauan politik untuk berbagi bukan sekadar mendominasi? Secara geografis, negara-negara muslim menguasai jalur logistik vital dunia, terusan Suez, Selat Hormuz, dan Selat Malaka. 3 titik strategis yang dilalui lebih dari 60% perdagangan dunia berada di wilayah muslim. Jika dikelola dalam satu kebijakan geopolitik terpadu, dunia Islam akan memiliki posisi tawar logistik luar biasa terhadap barat maupun timur. Tapi fakta di lapangan menunjukkan bahwa jalur-jalur ini lebih sering jadi zona konflik ketimbang zona integrasi. Sektor militer juga menyimpan potensi besar. Negara-negara Islam memiliki lebih dari 6 juta personel militer aktif dan cadangan. Pakistan memiliki senjata nuklir. Turki dan Iran punya industri pertahanan mandiri. Jika digabungkan dalam satu doktrin militer kolektif, negara Islam bisa menjadi kekuatan militer global sejajar dengan NATO atau Cina. Tapi kenyataannya, konflik antar negara Islam seperti Arab Saudi versus Iran atau Turki versus Suriah justru mengikis kemungkinan aliansi militer bersama. Namun pertanyaan terbesarnya adalah, bisakah dunia Islam bersatu? Jawabannya kompleks. Secara potensi, sangat mungkin. Tapi secara politik dan realitas sosial, persatuan dunia Islam adalah mimpi yang belum terwujud. Sejak runtuhnya kekhalifahan Utsmaniyah, dunia Islam terpecah ke dalam batas-batas nasional, perbedaan mazhab, perebutan pengaruh, dan intervensi asing.
Pan-Islamisme seringkali hanya jadi retorika di mimbar, bukan program nyata dalam kebijakan negara. Jika dunia Islam bersatu, dunia akan berubah. Peta kekuatan global akan terguncang. Tapi sebelum berbicara soal geopolitik dan ekonomi global, umat Islam harus terlebih dahulu berdamai dengan perbedaan, menyatukan visi, dan membangun kepercayaan antar bangsa. Persatuan bukan sekadar menyatukan bendera dan paspor, tapi menyatukan tujuan, nilai, dan cita-cita. Tanpa itu, skenario dunia Islam bersatu hanya akan menjadi nostalgia romantis, indah untuk dibayangkan, tapi rapuh untuk diwujudkan. Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tak ketinggalan analisis mendalam dari Story Historia.